Baik, di akhirat itu kan ada setelah kita dari padang mahsyar itu manusia akan digiring untuk ke sirat ya. Sirat itu jalan yang banyak sekali versi, yang intinya di sirat itu di bawahnya adalah neraka. Jadi kalau kita lewat sirat itu lancar, insya Allah masuk surga. Tetapi di tengah sirat itu ada pemberhentian seperti terminal, namanya qantaratul madzalim. Terminal pemberhentian qantaratul madzalim namanya. Nah, di sini apa? Di sini semua orang akan selesai haknya. Kalau ada orang di dunia pernah menyakiti saudaranya dan belum selesai, belum minta maaf, akan diambil di sini. Misalkan orang ini Allah masih punya hak kepada saya. Dia pernah minjam uang saya atau dia pernah menyakiti saya, belum minta maaf. Akhirnya itu dibalas oleh Allah. Cara membalasnya dengan dua hal. Kalau dia masih punya amal baik, amal baiknya akan diserahkan kepada orang yang dia zalimi. Kalau amal baiknya, naudzubillah, misalkan sudah habis ditransfer ke orang lain gara-gara banyak dia melakukan kesalahan, dia akan menerima transferan amal jelek. Itu selesai semuanya. Tidak ada satupun yang akan terlepas dari sini. Semua orang. Jadi hubungan dengan orang lain itu berat. Jadi muamalah atau hubungan dengan orang lain berat. Makanya kalau ada orang meninggal pasti ditanya itu, apakah ada yang punya hutang? Kalau ada yang punya hutang, nanti tolong diselesaikan dengan ahli warisnya. Itu karena berat, hubungan dengan orang lain berat. Makanya kalau kita tahu ini, maka berhati-hatilah kita menyakiti orang lain dengan kata-kata ya. Kadang-kadang kita tidak sadar akan hal itu ya. Jadi untuk kemudian kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, hendaklah berhati-hati. Itu contoh oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Contoh berikutnya ada sebagian grup ingin melakukan haji ke Baitullah. Kalau orang Arab itu tidak perlu seperti kita. Kalau kita haji harus melalui negara. Dulu di negara Arab itu, entah sekarang agak longgar ya. Jadi tanpa melalui negara, yang penting ikut travel itu sudah bisa berhaji karena jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi orang-orang bisa haji mandiri dulu ya. Dulu orang Arab, misalkan ada 5 orang berniat haji bareng mandiri, akhirnya dia berangkat cari kendaraan sendiri, nanti cari hotel sendiri, cari makanan sendiri, begitu. Itu biasa orang Arab seperti itu. Mereka mudah melakukan itu karena memang bahasanya bahasa Arab, daerahnya daerah mereka sendiri. Jadi tidak ada takut sama sekali. Ada 5 orang katakanlah berhaji berangkat bersama, katakanlah dari Mesir misalkan menuju ke Saudi Arabia. Nah, mereka sebenarnya sudah merancang semuanya. Kamu bagian ini ya, tanah ya, misalkan kamu bagian laki-laki semua 5 orang, kamu bersih-bersih rumah ya, atau di jadwal hari Senin kamu bagian bersih-bersih dan masak ya, hari Selasa saya, hari Rabu saya, begitu terus. Jadi orang ini sudah diberikan kewajiban untuk menyediakan makanan ataupun bersih-bersih di tempat tinggal mereka selama mereka melaksanakan ibadah haji. Ada satu orang ini kemudian meninggalkan semua hal ini, tidak bersih-bersih rumah atau tempat tinggal atau losmen yang ditempati, tidak menyediakan makanan untuk teman-temannya. Kemudian dia setiap hari hanya tawaf di Baitullah, baca Quran, iktikaf di Baitullah. Jadi meninggalkan beberapa kewajiban yang sudah dikesepakati itu. Maka orang seperti ini tawafnya, baca Qur'annya, kemudian iktikafnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia meninggalkan kewajiban, yaitu salah satunya adalah bersih-bersih tadi ya. Jadi ini ya perasaan Pak ya, perasaan. Biasanya kita paham seperti ini ya, paham seperti ini. Orang yang niatnya ikhlas atau tidak itu paham ya, kita paham, dan tidak enak sebenarnya kalau kita lanjutkan ya. Bukan karena ibadahnya itu tidak bagus, tetapi karena kita meninggalkannya itu ya. Karena kita meninggalkan kewajiban yang lebih utama ya. Dan ini sifatnya halus ya, sifatnya halus sekali ya.
Makanya kita harus perlu mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah itu baik, dan juga muamalah kita dengan orang lain itu juga baik ya. Muamalah kita dengan orang lain itu baik. Karena muamalah dengan orang lain ini yang sebenarnya dinilai oleh masyarakat ya, dinilai oleh masyarakat. Hubungan kita dengan Allah itu sangat personal, sangat personal. Tapi muamalah dengan orang lain itu yang kita lihat. Ya, makanya banyak sekali di zaman sekarang ini orang yang kemudian dikatakan bisa berpidato atau bisa menyampaikan hal-hal dalam agama, tetapi kurang bisa menyentuh dakwahnya dikarenakan tidak ada uswah hasanah. Apa yang dia sampaikan dengan kenyataan yang terjadi pada kehidupan sehari-harinya itu tidak sama, apalagi bertolak belakang. Ini kadang-kadang susah ya, susah. Masyarakat itu tidak menilai apakah orang tersebut pintar pidato atau tidak, tetapi apakah ketika muamalah sehari-harinya dia bisa melaksanakan apa yang sudah dia sampaikannya. Karena itu ya, makanya berat ya. Kalau kita tahu ini, makanya ya, harus hati-hati ya, di masyarakat itu harus hati-hati, harus menjaga perasaan masing-masing dari anggota masyarakat. Itu penting ya. Karena kalau ada tokoh ataupun apa, itu kemudian kalau dia mengedepankan egonya, dia merasa dirinya tokoh, kemudian tidak menghormati orang lain, itu pasti tidak dihormati oleh orang lain. Kaidahnya apa? Orang yang tidak bisa menghormati orang lain tidak akan dihormati. Rasulullah itu beliau itu ya, sosok yang sangat dicintai oleh Allah, Sayyidul Anbiya, manusia terbaik, tetapi sangat tawadu, sangat tawadu. Tidak ada yang beliau tidak hormati. Nabi Muhammad SAW, waktu itu beliau duduk-duduk, tiba-tiba ada jenazah Yahudi sedang dibawa ke kuburan. Beliau berdiri, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Itu kan jenazahnya orang Yahudi. Apakah dia bukan manusia?" Katanya Rasulullah, "Apakah dia bukan manusia?" Akhirnya beliau menghormati semua hal, hatta orang kafir lah, kalau kita katakan hatta orang kafir ya. Jadi ini ya, yang sangat perlu kita tekankan sekarang, karena kebencian kepada sesama itu menyebabkan ya, efek negatif di masyarakat. Kita lihat hancurnya negara-negara Arab sekarang, Syria dan lain-lain, Yaman, perang saudara, itu karena ini ya, karena hal ini. Jadi keyakinan itu memang mereka pegang, tapi kalau sudah mereka pegang, mereka bela mati-matian dan kemudian rela untuk menyalahkan, mohon maaf, kadang-kadang mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain. Sedangkan dalam Islam bukan seperti itu. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu ya. Nabi Muhammad ketika melihat orang yang bermaksiat itu tidak seperti itu. Ada perempuan ini, dia berzina dan mengaku kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah," dia datang pertama kali, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Apa kata Rasulullah? Mungkin kamu ngigau ini, mungkin kamu mabuk atau apa, pulang. Kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah," setelah beberapa hari datang, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Pulang, gak jelas kamu ini, ngomong apa kamu? 3 kali, "Ya Rasulullah, saya berzina." Sampai 4 kali perempuan itu datang, "Ya Rasulullah, saya berzina." Baru setelah 4 kali mengaku kepada Rasulullah, Rasulullah manggil sahabat, "Ya sahabatku, wahai laksanakan hukum Allah kepada perempuan ini." Maka ketika setelah dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Rasulullah? Ada seorang sahabat yang kemudian menghina perempuan ini. "Oh, orang perempuan ini ahli maksiat," gini. Itu Rasulullah langsung marah sekali, sehingga beliau mengatakan, "Tahukah kalian orang ini telah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi bagaimana Rasulullah membela perempuan ini ya. Yang kedua, dari kisah ini, kata ulama, sebenarnya selama tidak diketahui oleh orang lain, maksiat itu jangan sampai diberitahu kepada orang lain. Rasulullah ketika orang ini datang pertama kali kepada Rasul, disuruh pulang. "Kamu ini paling ngigau, kamu ini ngomong gak jelas." Artinya apa? Kalau kita bermaksiat jangan sampai diceritakan kepada orang lain, hatta walau pekerjaan yang zina seperti ini, jangan diceritakan, tidak usah dibilangkan kepada orang lain, apalagi kepada polisi atau orang-orang. Sudah diam saja, simpan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Rasulullah tidak ingin menghukum orang ini,
Andaikan perempuan ini nggak datang sampai 4 kali kepada Rasulullah, tidak akan dihukum rajam, tidak akan dihukum rajam. Karena inginnya Rasulullah ketika dia sudah mengatakan sekali, sudah dia tidak datang lagi. Tapi dia datang 4 kali, sehingga kata ulama ini menempati posisi 4 orang saksi. Jadi di zina itu sangat berat syaratnya untuk bisa dilaksanakan hukumannya, dan bahkan sampai sekarang jarang ya, kecuali di TV-TV rajam itu tidak pernah terjadi karena syaratnya sangat berat. Apa syaratnya? Harus ada 4 orang yang melihat kejadian itu, dan melihatnya itu seperti sangat jelas, sejelas pedang yang disarungkan pada tempatnya, gitu ya. Jadi sangat jelas sekali. Dan 4 orang tidak boleh hanya melihat gerusuk-gerusuk tapi nggak jalan, nggak boleh. Harus ada 4 orang saksi. Baru kalau 4 orang saksi baru terjadi hukum rajam itu. Kalau selama itu tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita. Dan andaikan kita tahu sendirian ada orang yang kemudian bermaksiat, itu tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain, nggak boleh disebarkan orang lain. Kalau kita kasihan sama dia, langsung saja samperin orangnya, nasihati, jangan disebarkan kepada orang lain. Jadi tidak boleh menyebarkan aib orang lain, apalagi aib pribadi ya, apalagi aib pribadi. Ini termasuk daripada anjuran daripada agama Islam. Baik. Kemudian kisah berikutnya oleh Syekh Ramadan Al-Buti ya. Ada seorang pebisnis ataupun orang yang punya pabrik yang besar. Dia sangat sibuk dalam bisnisnya, sangat sibuk dalam perdagangannya, sehingga dia meninggalkan banyak sekali rukun-rukun yang difardukan, rukun-rukun utama dalam Islam, sholat dan lain-lain. Dan juga dia tidak sama sekali misalkan menyentuh mushaf Al-Quran, sama sekali tidak menyentuh mushaf Al-Quran, sehingga ketika dia datang orang kepadanya, kenapa anda sampai seperti ini? Dia beralasan, bukankah amal itu tidak hanya berupa baca Quran, tidak hanya amalan sunnah ya. Maka orang ini juga tidak benar, Jadi sekali lagi, kalau memang semua amal ibadah itu bernilai ibadah, tapi harus ada ibadah pokok yang harus kita laksanakan. Salat fardu itu tidak bisa ditawar. Membaca Al-Quran walaupun sedikit itu harus kita lakukan. Walaupun hanya katakanlah 5 ayat setiap hari, 3 ayat setiap hari, itu harus kita lakukan. Bukan dengan alasan kita ini sudah bekerja kemudian meninggalkan hal itu. Jadi harus punya bagian walaupun sedikit daripada membaca Al-Quran dan lain-lain, begitu ya. Jadi jangan sampai disalahpahami, nanti ini kan amal soleh bukan hanya baca Quran, akhirnya nggak baca Quran sama sekali, nggak sholat sunnah sama sekali. Bukan begitu. Artinya apa? Kita mengerjakan hal yang pokok terlebih dahulu, baca Quran walaupun sedikit, baru kita melakukan daripada amal-amal kita yang lain. Jadi kesimpulannya dari semua cerita yang kita sudah ceritakan tadi, maka agama itu harus kita letakkan di atas semua maslahat kita. Jadi agama itu berada di atas. Sesibuk apapun kita, sholat itu tetap nomor 1. Sholat akan gugur dari kita kalau kita sudah meninggal. Gak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Gak bisa sholat duduk berbaring. Hatta walaupun kita sakit, orang sakit pun wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Sebisanya. Gak bisa wudhu, bertayamum. Karena kewajiban sholat tidak pernah gugur kecuali kita meninggal. Gak bisa bergerak dengan mata, pakai isyarat dengan kedipan mata. Gak bisa kedipan mata, sholat di dalam hati. Gak akan gugur selama dia menjadi manusia. Karena ini adalah alaqah atau hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, terutama orang yang mungkin tidak memahami ini. Ketika sakit dia bilang, ya sudah saya akan sakit, gak usah sholat. Enggak begitu ya. Jadi usahakan walaupun kita sakit tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sholat sebagaimana dianjurkan oleh ulama, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat.